Halo semuanya, welcome back hari ini di channel Mr. Trade-in. Dan mungkin selamat datang dulu buat kalian yang mungkin baru join ya di channel ini. Jangan lupa untuk follow ya teman-teman Instagram channel ini yaitu di @mrtrade-in. Dan juga buat kalian yang mau join untuk grup diskusi Telegram, langsung klik aja linknya di kolom deskripsi, langsung join teman-teman ke grup Telegram itu ya. Oke. Hari ini kembali kita masuk dalam ISG Daily untuk hari Jumat tanggal 29 September. Karena berhubung besok kita libur, ada tanggal merah, teman-teman. Oke, hari ini secara penutupan indeks ini akhirnya mengalami rebound setelah kemarin kita mengalami koreksi yang cukup lumayan masif, dan hari ini secara penutupan berhasil menguat 0,2%. Di level 6.938. Secara sektoral, hari ini bisa terlihat yang cukup mendorong penguatan masih dari sektor energi ya. Ini dengan harga minyak dunia yang masih kembali meningkat dan juga harga batu bara ya yang juga menguat, sehingga membuat emiten-emiten di sektor tersebut terlihat mengalami kembali penguatan, teman-teman. Sedangkan yang cukup melemah ini dari sektor kesehatan dan juga sektor non-cyclical, teman-teman. Sedangkan sisanya cenderung hijau ya untuk hari ini. Dan ini rupiah kita lagi-lagi kembali melemah dan kali ini udah berhasil menembus ke atas 15.500, teman. Ini dampak dari penguatan dolar Amerika ya tentunya dari The Fed yang mempertahankan suku bunga. Ini ada efeknya dengan rupiah kita yang akhirnya kembali melemah, teman. Nah, kita akan coba lihat langsung secara teknikal ya. Namun sebelum kita masuk ke indeks, ini saya akan update sedikit untuk progres dari Bank BCA, teman-teman. Ini Bank BCA mungkin saya update sedikit. Ini kalau saya lihat jebol, teman-teman, jebol support ya untuk Bank BCA. Kita lihat hari ini closingannya dia di 8875 dengan volume yang juga cukup ada, bisa dibilang ya, ada volume. Ini menandakan ada tekanan jual ya di Bank BCA, mungkin ada yang keluar teman-teman untuk asing, sehingga menyebabkan Bank BCA ini kembali tertekan. Dan kurang bagusnya ini Bank BCA dia jebol support di 8.950 sampai dengan 9.000 ya. Ini merupakan support penting untuk Bank BCA. Dan hari ini terlihat kembali dijebol. Maka jadi potensinya kurang bagus nih untuk Bank BCA, teman-teman ya, secara jangka pendek ini. Karena berpotensi bisa kembali melemah. Yang terdekat itu di 8.800 sampai ke 8.700, teman. Untuk supportnya, support selanjutnya dari Bank BCA nih. Sini ya. Dan untuk bank ini juga terlihat masih ada gap yang cukup lebar. Itu di kisaran 8.500. Jadi kalau misalkan besok-besok memang berpotensi kembali melemah, mungkin bisa sampai menguji ataupun menutup gap tersebut. Jadi buat kalian untuk holder dari Bank BCA bisa dipantau ya, ini karena dia patah dan juga jebol tren dan malah ada potensi bisa kembali untuk tertekan lagi. Oke, itu untuk update aja sekilas dari Bank BCA. Dan kita akan coba bahas sedikit untuk indeks. Tadi kita lanjut ya ke indeks. Untuk ISG kita, so far secara teknikal ini setelah kemarin kita lihat ada rejection dan juga koreksi cukup lumayan masif. Hari ini sebenarnya sebagai bentuk technical rebound, teman-teman, dengan candle hari ini. Tadi sebenarnya sempat menguat ya sampai ke 6.970-an. Namun kelihatannya cukup terreject lagi di sini. Secara pendek bisa kita lihat nih di sini cukup terreject sebagai resistnya di kisaran 6.970 dan akhirnya kembali tertekan lagi. Jadi ini sebagai bentuk
rebound menurut saya untuk hari ini, dan kita masih berpotensi untuk bisa kembali melemah ya untuk pergerakan indeks. Dan ini sementara masih ada support yang perlu dipantau banget nih untuk case kita, which is di 6.900 ya. Ini merupakan support yang cukup amat penting nih untuk melihat bagaimana progres case kita selama kurang lebih 1-2 minggu ini ya. Kalau misalkan dijebol, maka nextnya akan berpotensi bisa kembali melemah. Jadi kita harapkan semoga indeks kita bisa berhasil bertahan minimal di atas 6.900 supaya berpotensi untuk bisa kembali rebound ataupun menguat lagi. Oke, jadi tetap perlu dipantau dan juga tetap perlu waspada. Karena kalau misalkan support ini dijebol ya, ditembus, maka secara potensi jadi cukup kurang bagus teman-teman. Namun so far setelah masih berhasil bertahan di atas 6.900, ini potensinya masih akan bermain dalam konsolidasi aja. Oke. Kemudian kita hari ini masuk dalam pembahasan emiten, yang dimana hari ini kita akan membahas sebuah emiten yaitu Agung Podomoro dengan kodenya APLN. Ini juga baru keluar beritanya ya, yang dimana Agung Podomoro ini menjual Mall Neo Soho. Harusnya buat kalian yang mungkin warga Jakarta harusnya cukup familiar dengan Mall 1 ini yang berlokasi di Jakarta Barat, yang juga cukup ramai. Harusnya mall ini juga cukup ibaratnya mall sejuta umat ya untuk Mall Central Park dan juga Neo Soho ini yang tersambung teman-teman. Jadi mall ini dijual kepada NSM Asset Indonesia. Nah, kita akan coba lihat dulu untuk beritanya ya, yang dimana anak usaha dari PT Agung Podomoro Land, yaitu PT Tiara Metropolitan Indah atau TMI, telah melakukan penjualan sertifikat hak milik atas pusat pembelanjaan yaitu Neo Soho, teman-teman, yang dijual kepada PT NSM Asset Indonesia. Ini menurut keterbukaan informasinya telah dijual seharga 1,44 triliun rupiah yang telah dilakukan penandatanganan kemarin hari Senin, tanggal 26 September ya. Jadi kalau bisa dibilang ini si APLN Agung Podomoro ya menjual Neo Soho ini tentu ada alasannya teman-teman ya. Nah, untuk alasannya kenapa dia akhirnya menjual mall ini tidak lain tidak bukan adalah karena perusahaan ataupun APL ini dia mempunyai hutang ya kepada Bank Danamon sebesar 850 miliar rupiah. Jadi bisa dibilang ini memang si Agung Podomoro nampaknya udah cukup terjepit ya, mau nggak mau dia harus jual asetnya yaitu berupa Mall Neo Soho dengan tujuan untuk membayar hutang kepada Bank Danamon tentunya. Jadi kalau bisa dibilang ini Agung Podomoro perlahan-lahan menjual, melepas sedikit demi sedikit asetnya kepada pihak lain. Setelah waktu itu kan dulu sempat ramai Mall Central Park dijual, dan akhirnya sekarang Mall Neo Soho akhirnya juga kembali dilepas kepada pihak lain, teman. Padahal kalau kita lihat ya, kedua mall itu cukup bisa dibilang sangat ramai, jadi harusnya bisa menjadi mesin uang ya untuk APLN. Namun apa daya, mungkin mereka butuh cash buat bayar hutang, jadi mereka terpaksa harus menjual mall tersebut. Nah, itu untuk sekilas dari beritanya. Dan kita akan coba lihat langsung secara teknikal dari APLN ini, Agung Podomoro Land. Untuk APLN tadi, hari ini sempat melonjak signifikan ya. Tadi kalau kalian perhatikan nih, sempat menguat sampai ke 165.
namun akhirnya kembali kempes lagi dan masuk ke bawah resistennya. Ini so far untuk APLN kita akan lihat tuh secara panjang, mungkin secara panjang. Secara panjang sebenarnya ada potensi dia membentuk cup and handle teman di sini. Namun sayangnya untuk handle-nya nggak mampu untuk di break nih di sini di kisaran 170-an ya sebagai resistennya. Dan jadinya setelah terreject malah jadinya terkoreksi lagi teman. Jadi belum confirm untuk potensi reversal dari APLN karena terreject dari resistennya dan malah kembali bermain ke bawah lagi ya, malah terkoreksi lagi. Dan secara pendek di sini APLN mempunyai resist yang cukup penting yaitu di 150-an. Ini so far merupakan resist yang amat penting untuk APLN. Karena hari ini pun walaupun tadi sempat menguat sampai ke 165, secara closingan dia akhirnya kembali di bawah 150 ya. Jadi itu merupakan resist yang cukup penting. Dan sementara ini untuk supportnya untuk Agung Podomoro Land itu di kisaran 138 teman-teman. 138 sampai 140 ini merupakan support, area support untuk Agung Podomoro. Jadi selama masih mungkin bermain ya di atas area ini masih bisa berpotensi untuk menguat lagi. Tapi kalau misalkan ternyata dijebol supportnya, maka nextnya bisa kembali melemah lebih lanjut bahkan sampai ke 125-an. Sebagai next support dari Agung Podomoro teman-teman. Oke, tapi dengan melihat progres pergerakannya untuk APLN setelah kemarin terreject 2 kali di sini, ini ada potensi sebenarnya kalau saya lihat dia bisa sampai ke 125-an ya untuk area pengujiannya. Jadi untuk kalian yang pegang tetap waspada nih karena kita nggak tahu apakah yang akan terjadi setelah APLN ini dia menjual Mall Neo Soho yang merupakan salah satu aset mesin uang ya teman-teman ya tentunya. Oke, jadi itu untuk sekilas dari update Agung Podomoro secara teknikal. Dan kemudian hari ini yang terakhir kita akan lihat dari pantauan saham untuk hari Jumat teman-teman. Ini saya berikan untuk pantauan saham untuk hari Jumat. Yang pertama dengan emiten Bluebird. Ini Bluebird terlihat so far berhasil bertahan di atas support di sini di kisaran 1900. Dan hari ini ada penguatan yang cukup signifikan kalau saya lihat. Jadi untuk hari Jumat harusnya secara pendek masih ada potensi lanjut nih. Jadi saya bisa bilang cukup menarik. Nah untuk kalian mungkin yang mau coba spekulasi, coba aja di dekat-dekat 2000 ya, ini sebagai support psikologis harusnya untuk Bluebird. Jadi kalau misalkan dekat-dekat 2000 bisa dilakukan spekulasi untuk potensi penguatan lebih lanjut ya dari emiten Bluebird ini. Mungkin yang terdekat bisa menguji sampai ke 2050-an ya yang terdekat nih. Tapi kalau misalkan cukup kuat momentumnya, harusnya bisa sampai ke 2100-an. Jadi itu yang pertama untuk pantauan kita di hari Jumat. Jadi buat kalian yang mau coba spekulasi silahkan ya, tunggu di area dekat-dekat support psikologis di 2000 untuk Bluebird. Dan yang kedua, emitennya yaitu Harum. Ini Harum Energi. Terlihat setelah kemarin ada koreksi, lalu hari ini langsung dibales teman, langsung menguat lagi. Dan ini merupakan, kalau saya bilang pertanda ya, bahwa memang mau lanjut nih untuk pergerakannya untuk Harum. Nah untuk areanya mungkin buat kalian yang mau coba spekulasi, ini saya berikan untuk areanya ya di kisaran 1820 sampai 1840 ya. Ini merupakan area pendek untuk Harum
silakan coba untuk spekulasi di area tersebut karena di situ ada support ya untuk Harum dengan potensi target harusnya kalau saya bilang ini yang pertama mungkin bisa menutup gap ya di 1900 dan nextnya misalkan bisa menguat lebih lanjut bisa sampai ke 1960-an bahkan bisa sampai ke 2000 ya teman-teman kalau misalkan kuat nih. Jadi silakan dipantau juga untuk Harum untuk potensi penguatan lebih lanjut setelah hari ini terlihat ada penguatan yang cukup signifikan dari segi volume juga cukup besar nih hari ini teman-teman. Oke, jadi silakan dipantau untuk dua emiten tadi ya yang Bluebird dan juga Harum. Dan sementara untuk market ini masih baru dipantau dengan support di 6.900 ya. Selama masih bertahan di atas area ini, harusnya progresnya masih cukup oke nih untuk bisa menguat lagi. Dan dan demikian berakhir untuk pembahasan kita hari ini di dalam ISG Daily untuk hari Jumat tanggal 29 September di tahun 2023. So guys, thank you untuk kesempatannya di video kali ini. Dan untuk kalian jangan lupa juga lakukan kembali analisa ulang untuk setiap analisa yang saya berikan. Dan juga tentu aja jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta share kepada teman-teman kalian. Dan kita akan jumpa lagi di video selanjutnya teman-teman. Salam trade in.